Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فأمسكوهن بمعروف, ini perintah untuk apa? Untuk merujuk dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang mungkar. Au fariquhunna, perintah mentalak, maksudnya ditalak lagi. Ini kan faida, perhatikan, faida balagna ajalahunna. Ayat kedua ini kelanjutan dari ayat pertama ya. Ayat pertama talak sudah jatuh kan? Iya. Sudah ditalak, menjalani masa iddah, talak raj'i, yaitu talak 1 atau talak 2, talak raj'i harus tetap di rumah menjalani masa iddah sambil menghitung wa ahsul iddah, kan begitu. Faida, fa kemudian. Jadi dalam proses itu kemudian idza balagna ajalahunna, jika menjelang mendekati akhir masa iddah, sebelum berakhir tapi sudah hampir habis, fa amsikuhunna bil ma'ruf, tadi sudah dijawab, maka amsikuhunna perintah untuk imsak, yakni rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf, yang cara baik, bukan dengan cara yang mungkar. Au fariquna bil ma'ruf, atau pisahkan mereka dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya apa? Kalau antum jawab perintah mentalak, berarti ditalak lagi. Sudah masa iddah ditalak lagi gitu. Gimana? Jadi perbaiki jawabannya. Mentalak dalam keadaan sudah ditalak itu enggak ada. Dia sudah ditalak, sedang menanti masa iddah sekarang. Berarti apa maksudnya ini? Perbaiki jawabannya. Ada kesempatan. Baik. Antum pilih di situ tetangganya satu, tunjuk. Biasanya menolong itu tetangga terdekat. Mana antum tunjuk di situ? Allah. Sahibun nadharah, Sa'id Jarak. Saya dibantu tetangganya. Allah. Apa maksudnya? Ayo, maksudnya bagaimana? Pisahkan mereka. Itu maksudnya bagaimana pisahkan mereka dengan cara ma'ruf? Tadi dijawab ditalak. Salah. Karena ini sudah tertalak, sudah masa iddah dia. Tidak ada talak di atas talak. Nah, buat apa ditalak lagi? Sudah tertalak, sudah mau habis masa iddahnya. Apa maksudnya? Subhanallah, ini mudah tapi sulit. Mudah sekali tapi kok bisa sulit ya? Itu dia. Tadi di sana ada yang ngacung tadi, ngacungkan tangan di belakang. Fadhal. Qum anta ba'id. Anta ba'id fa ajib qa'iman. Fadhal, tadi ada ngacung tangan, lihat. Apa? Fadhal. Melayang jawabannya. Fadhal, jelas. Nah, mana tetangga-tetangga situ? Nah, mana? Fadhal di belakang sana. Yang jauh berdiri, itu aturannya. Menjawab yang posisinya jauh berdiri, yang dekat sini nggak apa-apa. Nah, fadhal, jangan dulu, belum benar-benar jawabnya. Nah, Anda sudah artikan tadi, pisahkan mereka dengan cara yang damai, yang baik. Iya, maksudnya bagaimana dipisahkan? Pertanyaannya bukan minta penjelasan apa makna bima'ruf, bukan. Tetapi maksudnya fariquhunna, pisahkan mereka. Itu apa maksudnya?
Itu masih penjelasan ma'ruf itu, bima'ruf. Makanya Nabi bilang ini gampang tapi kok bisa jadi sulit. Bukan penjelasan bima'rufnya yang inginkan, penjelasan fariquhunna, pisahkan mereka. Maksudnya gimana? Nah, indak aidan? Fadhah, coba. Anda. Muhammad. Sama aja, bukan itu yang Anda inginkan. Apa maksudnya pisahkan mereka? Bukan penjelasan bima'rufnya yang diinginkan. Nah, itu bima'ruf. Baik, jelas. Depannya lagi. Qum. Sahibul imamah. Pisahkan atau dibiarkan sampai apa? Mabis masa iddahnya, itu yang Anda inginkan. Allah, makanya Anda bilang gampang tapi sulit. Tadi dijawab di situ ditalak. Tidak bisa ditalak, dia sudah ditalak kok ditalak lagi. Sudah mau masuk masa iddahnya kok ditalak lagi. Biarkan sampai keluar masa iddah, sehingga betul-betul terpisah. Tadi kan fa'amsikun ini kan perintah dirujuk. Cepat-cepat dirujuk kembali sebelum habis masa iddah. Tinggal berapa hari? Rujuk cepat. Jika memang mau diperbaiki dengan cara yang ma'ruf. Atau fariquhunna ma'ruf, atau pisahkan. Yani biarkan sampai keluar masa iddah habis. Sehingga terpisah. Adapun yang dijelaskan dari sana itu penjelasan bima'ruf. Bima'rufnya dijelaskan di sana. Sementara tidak dijelaskan apa maksudnya fariquhunna. Itu biarkan sampai keluar masa iddahnya, jangan dirujuk. Kebalikan dari famsikun. Baik. Kemudian washidu dawai adlim minkum. Perintah. Hendaknya kalian mempersaksikan kepada dua orang pria yang adil. Perintah mempersaksikan ini tertuju kepada siapa? Siapa yang disuruh mempersaksikan? Nah, ini juga gampang-gampang sulit ini. Bagian mana sekarang? Bagian sini. Minas sabiqin. Yang duduknya di belakang berdiri kalau menjawab. Latihan. Nah. Ta'wid, Perintah kepada siapa ini? Perintah untuk mempersaksikan. Siapa yang diperintah melakukannya? Suami. Nah, perintah ini bersifat wa'idis. Nah, perintah ini syaratnya saksi itu harus dua pria yang adil. Apa maksudnya adil? Adil itu orang yang adil, singkatnya. Yang memiliki adalah. Ya. Memiliki adalah. Apa maksudnya itu? Mana ini? Depannya lagi, depannya. Yang menoleh ke kanan. Baju biru ya. Sahibu as-sawb al-azraq, al-qamis al-azraq. Apa maksudnya adil? Adil. Orang yang memiliki adalah, orang adil. Apa maksudnya? Apa definisinya? Orang yang adil itu adalah orang yang Acip. Seperti itu menjawab bukan tertawa. Antum sudah jawab tadi, apa itu? Terpercaya agamanya. Terpercaya agamanya maksudnya gimana? Terpercaya agamanya karena dia. Bagaimana agamanya kok bisa dipercaya itu bagaimana? Karena istiqomah. Baik, istiqomah. Yakni dia bersih dari faktor-faktor kefasikan, tidak melakukan kefasikan. Naam. Tidak melakukan kedoliman berupa kefasikan. Baik.
perintah mempersaksikan ini tertuju kepada talak apa rujuk? Jadi jika mentalak mempersaksikan atau jika merujuk mempersaksikan, yang mana? Arah mana yang belum ini? Ini sudah, sana sudah. Pakai satu deret gini mungkin bagusnya. Satu soft ke belakang. Garisnya bagian mana yang belum? Bagian sini, bagian sini. Kecil-kecil ini masalahnya. Nah, Laba. Rahman, Perintah itu tertuju untuk apa? Talak apa rujuk yang diperintahkan dipersaksikan? Dua-duanya. Nah, yang mengatakan dua-duanya Sa'di rahimahullah. Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Asy-Syaukani memilih bahwa itu hanya tertuju kepada apa? Satu saja, yaitu belakangnya. Rujuk saja. Nah, terkait dengan rujuk keadaan disinggung di ayat kedua ini hanya rujuk. Baik. Andaikan hanya tertuju kepada rujuk perintah untuk mempersaksikan. Berarti apa yang bisa menjadi dalil perintah untuk mempersaksikan talak? Nah, atau ada yang ingin mengacungkan tangan? Man yarfa' yadah, bebas. Itu istilahnya sabakoka biha ukasyah. Keduluan yang depan. Fadhal. Hadits Imran bin Husain. Siapa yang mengeluarkan? Abu Daud dan apa hadisnya? Ada orang yang mentalak dan sudah talak, sudah rujuk, bahkan tidak ada persaksian. Apa kata Imran kepada dia? Hadis yang marfu, yang awal. Talaqta li ghairi sunnatin wa raja'ta li ghairi sunnatin. Kamu mentalak menyelisih sunnah, merujuk menyelisih sunnah. Kenapa? Karena sunnah Nabi adalah jika mentalak dan merujuk dengan saksi. Baik. Perintah ini wajib apa mustahab? Siapa yang angkat tangan? Man yarfa'u yadah. Perintahnya bersifat wajib apa mustahab? Yakni mempersaksikan talak atau rujuk kepada dua orang pria yang adil. Apakah wajib atau mustahab? Tanggung jawab. Enggak. Wajib atau mustahab? Mustahab. Antum? Mustahab apa wajib? Antum? Bisa jadi wajib, bisa mustahab. Nah. Jawaban dia benar. Baik. Menurut jumhur mustahab. Nah. Perintah di ayat ini bisa jadi menunjukkan wajib. Untuk membenarkan mustahab butuh dalil. Dan jumhur berpegang dengan apa? Hadits Ibnu Umar muttafaqun alaih. Nabi tidak mengecek kepada Ibnu Umar apakah ketika mentalak dia mempersaksikan talaknya. Dan ketika memerintahkan Ibnu Umar merujuk istrinya yang ditalak itu, Nabi tidak memerintahkan untuk mempersaksikan, yang menunjukkan itu hanya mustahab. Yang jelas ada satu perkara yang Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti' mewajibkan, yaitu jika suami merujuk istrinya tanpa kehadirannya, tanpa sepengetahuannya. Suami misalkan sedang safar di luar, ya, istrinya di rumah, atau sedang berada di luar, bukan safar, yang jelas sedang di luar, ada urusan, dan itu sudah menjelang akhir masa iddah, yang boleh jadi dia pulang ke rumah misalkan, jumpa dengan istrinya sudah habis masa iddah, sementara dia merujuknya di luar misalkan, yang jelas tanpa kehadiran istrinya.
Jika dia tidak mempersaksikan kepada dua pria yang adil yang akan menjadi saksi bahwa dia tidak sudah merujuk, padahal setelah itu habis masa iddah, ketika dia mengabarkan kepada istrinya tidak percaya, bisa jadi problem. Bisa jadi apa? Bisa jadi problem, kasus. Nah, istrinya mengingkari, dari mana kau merujuk saya? Saya tidak pernah dirujuk. Yang mengatakan saya sudah rujuk, tapi kamu tidak tahu. Baik, mana saksimu? Sementara dia tidak mempersaksikan. Jadi repot urusannya. Iya kan? Ini kata Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Di sini wajib demi untuk menghindari terjadinya problem tadi, jadi kasus. Jangan sampai jadi kasus yang membingungkan dia sendiri. Nah, itu penting poin yang disebutkan Ibnu Utsaimin. Baik. Washidu dawi adlin minkum. Kemudian waqimus syahadata lillah. Tegakkanlah syahadat persaksian itu karena Allah. Perintah aqimus syahadata lillah tertuju kepada siapa? Ini untuk mengecek antum betul-betul paham apa tidak. Tertuju ke siapa ini? Pada suami? Apa jawaban dia? Suami? Iya. Baik. Belakangnya tertuju ke siapa? Benar? Kepada suami? Waqimus syahadata lillah. Kepada saksi. Kepada saksi. Wa asyhidu dawi adlin minkum. Perintah tertuju kepada suami ketika mentalak. Ya, dan merujuk, mempersaksikan menurut pendapat yang lain ketika merujuk, mempersaksikan. Adapun waqimus syahadata lillah, perintah kepada saksi. Hendaknya saksi bersaksi dengan jujur dan benar karena Allah, bukan karena kerabat, bukan karena kawan, ya. Tayyib dzalikum yu'adu biman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kemudian yang terakhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah beri dia makhraj, solusi. Nah, man syartiyah, ini persyaratan. Ya, oleh karena itu yattaqi ini majzum bijazm, terbuang huruf terakhirnya al-ya. Ya. Kemudian yaj'al sebagai jawab syarat juga majzum bijazm karena disukun. Nah. Jadi ada keterikatan antara persyaratan dan jawaban. Persyaratannya adalah yattaqillah. Jawabannya yaj'al lahu makhraja. Kapan syarat ada, jawaban ada. Berarti ini jaminan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan beri dia makhraj, solusi. Berarti dijamin. Kapan syarat itu terpenuhi? Syaratnya apa? Bertakwa kepada Allah. Balasannya, jawabannya, Allah niscaya akan beri makhraj, solusi. Keluar dari problem-problemnya, kesulitan-kesulitannya. Pertanyaannya, banyak orang punya problem kok tidak ketemu solusinya. Kemudian dia menagih janji. Katanya dijamin. Permasalahannya Anda bertakwa apa tidak? Nah, itu dia. Permasalahannya bertakwa apa tidak? Amma Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah la yukhlifu wa'adah. Maka Allah tidak akan pernah ingkar janji. Sudah dijamin. Dan jadi masalah, Anda betul-betul bertakwa apa tidak? Itu permasalahannya. Nah, jangan ya mempermasalahkan, ya, kemudian lupa diri. Itu artinya belum bertakwa. Nah, apa makna bertakwa? Apa makna bertakwa? Definisi takwa yang paling baik yang direkomendasi oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah definisi takwa yang didatangkan oleh seorang tabi'i jalil bernama siapa? Man? Siapa namanya? Talq bin Habib. Apa itu? Ayo.
an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafa azab Allah. Engkau beramal ketaatan di atas cahaya dari Allah, yaitu ilmu, di atas dalil, karena berharap pahala dari Allah. Dan kamu meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu bahwa itu maksiat sehingga engkau tinggalkan karena takut adab Allah. Kesimpulan definisi ini, beramal dengan apa? Dengan ilmu dan ikhlas, dengan dalil dan ikhlas, mutaba'ah, sesuai mengikuti, ya, sesuai sunnah ajaran Rasul SAW, dan ikhlas. Itu takwa. Apakah Anda sudah memenuhi kriteria itu, betul menjadi orang bertakwa sehingga dapat balasannya, diberi solusi? Nah, itu pertanyaannya. Introspeksi diri sendiri, ya. Tuduh diri sendiri. Tuduh diri sendiri. Adapun Allah Subhanahu wa taala la yukhlifu wa'dah. Tidak akan menyelisih janjinya. Balasan yang kedua diatofkan kepada yaj'al lahu makhraja, yaitu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ya, wawunya atifah, menggandengkan kalimat ini kepada kalimat jawaban sebelumnya. Dan balasan berikutnya adalah yarzuqhu, oleh karena itu juga majzum, juga disukun, itu tanda jazm seperti yaj'al, karena dijazm oleh perangkat syarat yaitu man. Dan akan memberinya rezeki, dan niscaya Allah akan memberinya rezeki min haitsu, dari arah, ya, la yahtasib, yang dia tidak perhitungkan, yang tidak dia perhitungkan. Datang rezeki itu dari arah yang dia tidak perhitungkan. Rezeki itu arahnya banyak, ya. Sedang kesulitan ekonomi, kok tiba-tiba, ya, datang bantuan, ada yang memberi hadiah kah atau hibah dengan melalui suatu jalan yang tidak dia perkirakan sama sekali, ya, begitu. Nah, atau tiba-tiba usahanya lancar gitu. Nah, ya, dari area yang dia tidak perhitungkan, yang dia tidak sangka sama sekali. Nah, di sini apa keterkaitan ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan setelahnya dengan masalah talak ini yang dibahas sebelumnya, ya. Nah, perpisahan, ya kan? Ini kan perpisahan dalam rumah tangga. Nah, keterangan As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, ini akan memahamkan kepada kita keterkaitannya. Kata As-Sa'di rahimahullah, Sa'di, walamma kana at-talaqu qad yuqi'u fi ad-dhiqi wal karbi wal ghammi, tatkala talak itu bisa saja, ya, boleh jadi menjerumuskan pihak terkait yang mengalami, ya, hal ini, kasus ini, perceraian ini. Perceraian itu menjerumuskan dia dalam kesempitan hidup, kesulitan hidup, dan kerisauan, kegundahan. Yang namanya perceraian itu kan bukan sesuatu yang enak. Bukan sesuatu yang enak, ya. Nah, orang menikah bukan untuk bercerai, kan. Orang menikah itu mau bahagia. Masing-masing memilih pasangan, ya, sudah berusaha berikhtiar sesuai sunnah Nabi SAW, semuanya ditempuh, sudah ta'aruf, kenal mengenal, ada batas-batas yang ma'ruf, yang
dibenarkan syariat, tidak melampaui batas. Kemudian sudah nador-nadoran, tatap-tatapan, pandang-pandangan sesuai dengan aturan syariat, ya, suka sama suka, terus lamar, gitu kan. Jadi, semua sunnah Nabi sudah dijalankan, berusaha semaksimal mungkin memilih pilihan yang sesuai, sudah merasa itu sekufu, sepadan dengan dia, ya. Nah, jadi karena ingin bahagia, ingin menikah seumur hidup, ya, bukan seumur jagung istilahnya. Nah, jadi perceraian itu tidak enak, bukan sesuatu yang diinginkan. Perceraian itu termasuk hal yang disukai oleh iblis. Nah, dalam satu hadis yang sahih kan disebutkan iblis duduk di atas singgasananya di laut. Kemudian bala tentaranya mengelilingi dia, setan-setan yang bertugas ini. Kemudian ya, semuanya menyebar melaksanakan tugas. Kemudian ada yang datang melapor kepada iblis, al-yaum farraqtu baina fulan wa fulana. Melapor dia, saya berhasil. Kan begitu. Ya, kepada iblis. Saya hari ini berhasil menceraikan fulan dengan fulana. Nah, itu kan berarti salah satu hal yang misinya mereka itu. Iblis dan bala tentaranya. Lapor dia kepada iblis, saya hari ini berhasil. Ya, maka saya berhasil menceraikan fulan dengan fulan. Jadi perceraian itu menjerumuskan orang dalam kesempitan, kesulitan. Jadi susah hidupnya. Nah, sebagian orang bercerai, setelah itu tidak bisa nikah-nikah lagi, sulit dapat lagi. Ya. Kan begitu. Kan muhim. Banyak hal. Ya, jika sudah punya anak, lebih susah lagi, terlantar anak-anaknya, tidak terurus. Hal muhim. Nah, tetapi ya, jika memang itu suatu kemestian dan sudah tidak bisa dipertahankan, makanya kan dikatakan bahwa perceraian itu hukum asalnya apa? Makruh. Ya, hukum asalnya makruh, dibenci, kecuali ada hajat. Jika memang sudah berupaya, berusaha mempertahankan, tidak memungkinkan. Nah, dia memandang bahwa kebahagiaan hidupnya ada di balik perceraian. Adapun meneruskan tidak akan bahagia. Baik, ya sudah. Yang penting tidak main-main ya. Yang penting tidak main-main. Nah, bukan mitlak, bukan orang yang gemar mentalak. Sebentar terdengar sudah menikah, sebentar ditalak lagi, itu nikah lagi, talak lagi. Kerjanya cerai, talak nikah cerai. Tidak beres itu. Nah, waspadai laki-laki yang begitu. Nah, baik. Jadi jika memang ya sudah terpaksa, nah sudah tidak memungkinkan, sudah berusaha semaksimal mungkin, terpaksa harus cerai. Nah ini, maka amara ta'ala bitaqwah, Allah perintahkan kepada hambanya yang terkena kasus perceraian agar bertakwa. Wa anna man ittaqahu fit talaq, dan barang siapa yang bertakwa dalam mentalak, itu tadi, ketika melakukan proses talak, laksanakan sunnah, ya, talak dengan talak sunni yang syar'i kita pelajari. Semua hukum-hukum yang sudah diwejangkan, dinasihatkan, mawaid tersebut, ya, aturannya bagaimana selama masa iddah, yang sudah kita dengar di ayat, ya, di ayat pertama dan kedua, semuanya sudah dikerjakan. Nah, maka barang siapa bertakwa, jadi dia berusaha bertakwa, ya, kepada Allah SWT dalam urusannya ini, fit talaq wa ghairi, dalam hal mentalak dan yang lainnya, fa innallaha yaj'alu lahu faraja wa makhraja, maka sesungguhnya Allah akan memberikan solusi baginya. Farajan, kemudahan, keluar dari karb, dari dhiq, makhraj, solusi, jalan keluar dari kesulitannya, kesempitannya.
Nah, fa idza arada al-'abdu at-talaq, maka jika seorang hamba ingin mentalak, fa fa'alahu 'ala al-wajhi syar'i. Kemudian dia mengerjakannya dengan bentuk yang syar'i. Bi an awqa'ahu talqatan wahidah, dia menjatuhkannya talak satu, fi ghairi haidin, bukan dalam keadaan haid. Ya, wala tuhrin qad wati'a fi, bukan pula dalam keadaan suci yang dia sudah gauli. Fa innahu la yadhiqu alaihi al-amr, maka sesungguhnya tidak akan jadi sempit atasnya urusannya. Bal ja'alallahu lahu farajan wasi'atan yatamakkanu biha min muraja'atin nikah. Allah beri dia kelonggaran, ya, memungkinkan baginya untuk merujuk kembali idza nadima 'ala talaq, ketika dia menyesal atas talaknya. Nah, karena masih ada masa iddah. Begitu. Nah, jika tidak sesuai dengan syariat, seperti yang pernah disampaikan di masa Umar bin Khattab, orang-orang yata'ajjaluna umurahum. Mereka terburu-buru, ingin langsung pisah, anti talib. Kamu saya talak. Talak 3. Baru satu kali mentalak langsung ditalak 3. Ingin langsung pisah, ini melanggar. Ini oleh Umar dihukum mereka. Umar khalifah. Nah, keputusan hukumnya mengikat. Akhirnya Umar memberlakukan orang yang mentalak istrinya talak 3 langsung atau 3 kali menyebutnya di satu majelis sah. Kapok. Karena biasanya orang-orang yang mentalak itu begitu. Ya, talak baru berapa hari dirujuk lagi. Nah, ada juga wanita minta khulu, sudah pulang ke rumahnya, setelah itu minta dinikahi lagi. Nah, makanya itu diberi kelonggaran, seperti diberi kesempatan untuk. Nah, jadi jika sesuai syariat ada kelonggaran, ada makhraj. Kalau memang ditakdirkan harus berpisah dan semuanya dengan cara yang ma'ruf, insyaallah Allah beri makhraj, ya. Yang suami insyaallah bisa dapat pasangan lagi yang lebih baik daripada istrinya yang sebelumnya, karena dia sudah bertakwa dalam mentalaknya, bukan main-main, bukan mendolimi, tapi memang sudah tidak mungkin diteruskan. Ya, sang istri juga, ya. Baik, semoga dia dapat ganti suami yang lain yang cocok. Begitu. Nah, begitu maksudnya. Ini keterkaitannya di sini, ya. Baik, barakallahu. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanallah, bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.